Ada Dan tuh itu bisa banyak di-mix banget. juga Itu ya? Bisa di-mix. Contoh Oke. misalkan saya pakai honey acacia chrysanthemum. Ya Wih, kan? panjang juga namanya. Iya, Cocok kan? buat nama anak tuh. Ngapalin. 3 nama tuh. Wah, pusing nih nama kasihan nama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai viewers. Halo viewers. Sekarang saya bareng sama. Tas heula. Oh iya, siap. Baru pertama Baru, kali. ya betul. Bareng sama Teh Dedes, Dedes Ganes. dan Ganes. Oke. Nah, sekarang Dengan tamunya siapa? narasumbernya nih siapa nih namanya nih? Mas siapa? Namanya Nano. Nano. Nah, apa? Cek. Oke, pasti semuanya Gini. bertanya-tanya nih, Mas Nano Ya. teh sebagai apa kita undang di sini teh? Sebagai penikmat teh. Penikmat teh. Oke, sebentar ini ada sedikit gangguan teknis. Ya. Itu kru andalan di sini. Kalau bisa lihat. Jadi semuanya soal sound, video, kopi, bawain teh, Bagian masukin dia. galon dia semua. Oke, lanjut Mas Nano. Ya, apa nih? Kita ngobrolin apa nih? Ngobrolin Ya, Mas teh. Nano kaliannya apa? Teh katanya denger-denger ya? Jadi penikmat teh juga. Jadi awalnya suka minum teh, tapi non coffee awalnya. Oh, Wih, sama banget. Pas dulu dong. Ya biar gak selek. gua kopi coy. Biar gak selek ya. Awalnya. Awalnya. Tapi sekarang ngopi juga. Tapi sekarang juga. ngopi karena Oke. kopinya Karena sekarang udah kan biasa zaman kuliah ngopi banyak paste ya ya. ngopi ya Ctrl kopi C, Ctrl paste. V ya. Oke, siap. Lanjut. Nah, jadi kalau misalkan breakfast gitu ya, kalau lagi liburan atau apa ditanya teh atau kopi pasti pilihannya teh. Oke, nice. Nggak tahu ya, karena memang mungkin dari suka teh terus efeknya juga. Kalau kopi kan nggak semua, kan kalau kopi ada kayak robusta sama arabica dan macam-macam lain-lain ya. ya macam-macam. Nah, belum tentu ke lambung atau ke perut masing-masing cocok ya. Iya. Gitu, apalagi terus kalau ada pakai fresh milknya atau susu atau apa-apa segala macam lah ya. Nah, jadi kan kalau teh kan basically-nya memang bisa lebih dikonsumsi untuk banyak orang. Betul. Semuanya bisa pakai. Jadi, Oke. ya jadi dari situ terus tertarik soalnya kan pas minum teh itu kadang kalau kita ditanya banyak kan pilihannya. Mas mau minum teh apa nih? Ada English breakfast, ada Earl Grey, misalkan ada black tea atau apa. Nah dari situ kan bingung ya kadang kalau kita mau pesen teh minumnya yang kayak gimana ya kayak gitu kan. Betul. Suka bingung kan? Suka bingung kan, seorang gitu. awam kan pasti Heeh. teh pasti mindsetnya, sorry ya nyebut produk, siapa tahu bisa masuk ya jadi sponsor Sariwangi misalnya kan. Kan mindsetnya begitu ya. Betul. Teh itu kayak kita breakfast di hotel apa Ya. teh, oh teh ini Ya. Sariwangi. Tapi ternyata kalau ditanya ada variannya geningan kan betul, gitu kan. nah itu dia. Macam-macam. Terus variannya tuh kayak gimana ya sebenarnya? Nah dari situ sih sebenarnya itu ya udah lama lah gitu. Terus kebenaran memang setahun kebelakangan saya coba untuk bikin usaha teh, produk Oke. minuman teh, Mereknya sendiri. merek sendiri Oke. gitu, merek sendiri. Ya karena kapasitas seada-adanya gitu, tapi ya belajar terus saya coba karena sering minum teh pastinya kan ada yang ngena nih, ada yang oh ternyata teh tuh begini terus Oke. akhirnya saya coba kembangin sendiri Macam-macam ternyata macam-macam ya. ternyata. Oke. Jadi kayak black tea juga ternyata ada variannya macam-macam, kayak green tea juga ternyata bisa dikombin dengan macam-macam. Kayak white tea juga ternyata bisa dikombin Oke, dengan bisa macam-macam. dikombain-kombain Bisa. juga Jadi ya. makanya kalau sekarang ada bahasanya kayak artisan bakery, artisan coffee, Ya. artisan tea juga ada. Oke. Saya tanya artisan bakery. Ya kayak gitu Itu kan. memang macam-macam Itu gitu memang kan? dicombine varian beberapa produk teh, base tehnya nanti digabung sama flower apa. Ah iya Gitu. Jadi memang mungkin basicnya misalkan black tea, nanti ketika black tea disambungin sama rosebud atau bunga mawar misalkan atau sama lavender. Jadi ketika diminum pahitnya ada, smell wanginya ada. Itu beneran daun Itu bener, mawarnya bener. Ya, dicelupin bunga. gitu? Ya, dicelupin. Gitu. Jadi sekarang kan kalau lihat trennya udah mulai ke sana. Tehnya itu jadi mulai diracik, mulai di-combine gitu, Ya, mulai ya, pengembangan lagi Oke. gitu. Tapi gue penasaran coy sama namanya.
Nano. Nano. Emang namanya Nano? Enggak, namanya Hendy sih, Hendy Febrianto. Tapi- Deket, Hendy, Nano tuh deket banget ya. Iya, Gue mulai iya. paham. Agus, Udah, Asep, nggak usah dibahas. Iya, deket. Deket lah. Tapi hidupnya nano-nano ya. Ya, mudah-mudahan. Ya gitulah. Masih ada nggak sih tuh permen Nano-Nano? Ada. Oh masih Ada ada ya? gitu. Ada. Oke, siapa tahu masuk nih. Nano-Nano. Dasar wangi nano-nano. Next. Siapa tahu kan? Kita oportunis aja bisnis kan ada juga. Bisa, mantap ya. Mantap. Kalau bisa semua produk kita sebutin aja udah satu Lagi masuk. dia belum masuk coy. Oh iya, Namanya apa? Nama produk tehnya deh. Siapa tahu Oh, teman-teman iya. kayak Oke, gua yang suka saya buka kedai di Kota Baru Parahyangan karena kebenaran saya tinggal di Kota Baru Parahyangan. Oh, Terus saya KBP. ya di ruko saya buka namanya Kaiskara. 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 Keren. Pakai K, pakai C. Pakai K, semuanya pakai K. Kaiskara. Oke. Jadi Artinya? sebenarnya Kaiskara itu kan salah satu produk Kaskara dari Kaskara. Kaskara ini. Kaskara itu minuman fermentasi kulit kopi. Tapi Jadi- teh produknya. Enggak, jadi dari Kaskara, saya tertarik Kaskara karena memang unik ya, minuman ini unik. Jadi kayak sekarang kan ada banyak tuh, kayak kombucha, kayak Kaskara. Jadi dia fermented dari kayak kulit kopi, kulit nanas, macam-macam. Jadi sekarang pengembangan minuman tuh memang luar biasa ya kalau saya Oke. lihat gitu. Nah, Kaskara saya tertarik karena memang rasanya dia fermentasi, jadi kayak ada soda-sodanya, kayak Sprite with lemon gitu. Terus ketika kita mix dengan tea kayak blue tea, butterfly tea, dia coloringnya bagus. Kita pakai lemon, jadi rasanya memang unik sih. Oke. Gitu. Nah, jadi waktu itu saya terpikir Kaskara lucu juga nih. Terus nama kebenaran anak saya yang paling besar namanya Kai. Oh, disambungin Jadi ya. Kaiskara. Kaskara. Terus nyambungnya sama teh apa? Jadi memang awalnya saya mau jual produk itu, saya mau pengembangannya di Kaskara. Oke. Nah, tapi kalau saya kembangin Kaskara aja, dia kan nguncinya hanya di fermentasi kulit kopi. Nah, sedangkan kalau si kulit kopi kan ya paling ya gitu ya, bentuknya seperti itu, kita fermentasi lemon udah selesai. Nah, tapi saya mikir kayaknya bisa nih kalau digabung dengan varian teh. Oh. Jadi saya coba bikin kayak misalkan Rosella tea with Kaskara, misalkan terus ya tadi kayak blue tea with Kaskara atau misalkan Yakult with Kaskara, misalkan jadi produk nih. Oke, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, udah berulangi ya. Gue jadi penasaran. Yakult nih. Banyak yang banyak apa? Ya nggak apa-apa kan? Nanti ke atas nggak ini tehnya? Ya, Sampai sini nggak? boleh. Boleh nanti dites. Jadi gitu, terus dari situ saya coba belajar saya coba beberapa ya, karena sekarang ya semua bisa kita googling ya. Kita cek beberapa varian, kita tes, karena kita tes karakter seperti apa, terus bikin penyajiannya seperti apa, brewingnya seperti apa, terus yang dibutuhkan seperti apa, akhirnya belajar ya sampai sekarang lah. Oke. Gitu. Kalau tehnya sendiri itu produk sendiri atau memang beli? Kalau produk saya belum ngambil langsung dari perkebunan. Oke. Karena kan sekarang juga sudah banyak ya available in marketplace gitu ya, dan ya semua bisa cek. Nah, tapi kan dari beberapa varian ini kan kita bisa beli, kita tes, dan kira-kira yang kita mau pakai kita mix yang mana yang cocok nih. Oh, jadi beli di marketplace tuh mentahnya doang ya? Ya, mentah karakternya seperti apa, sambil kita browsing, kita belajar, terus kita coba Campur-campur gitu ya. Dan di mix. Ya mix, terus kita coba lihat berapa lama dia misalkan bertahannya gitu kan, terus seperti apa layering-nya gitu. Akhirnya saya coba racik sendiri aja. Dari takaran. Dari saya takaran, Oke. betul. Kendala. Ini udah berapa lama sih? Setahun ya? Kurang lebih setahun. Nah, apa sih seru tuh ya? Selama setahun explore ya. Explore. Teh ini, tadi kan googling. Kendala selama ini ketika mencoba nge-mixing. Kan sebenarnya gini. Awal ketika kopi juga berapa tahun lalu ketika pertama booming ya di kita juga kan, kita juga sama semua orang juga. Kebetulan gue juga bukan penikmat kopi ya, tapi kan kalau gue denger dari teman-teman gue yang main kopi kan baru mereka menyebutkan kalimat Robusta, American Sour dan macam-macam. Yang dulu orang kan tahu kopi ya kopi aja gitu kan. Nah, ketika kendala menemukan bahwa ini tehnya enak di mix dengan ini dan yang lain gitu, apa sebenarnya? Poin pertama kalau dari kita mau minum teh, kita harus tahu dulu kita sukanya karakternya kayak gimana. Nah, kalau kayak gua nih, gua penikmat teh. Ya. Gue tuh seneng tiap pagi tuh minum teh ya. Ya. Pagi-pagi gitu. Oke.
Setahu gue kan teh ya cuman teh gitu ya. Nah untuk menemukan karakter sebagai penyuka teh tuh bagaimana? Jadi gini, basicnya kan sebenarnya kalau teh itu ada beberapa pendapat ya. Ada Betul. yang variannya ada 3, ada variannya ada 4. Oke. Nah kalau ada yang bilang 3 itu sebenarnya gampang. Black tea, green tea, sama white tea. Nah oke. Kalau ada yang bilang 4, satu lagi oolong atau Chinese tea. Chinese tea kayak jadi- cap 2 tang ya. Ya, Yang kayak gitu-gitu ya, kan. Chinese tea. yang Oolong, oolong, kayak- oolong. Oke, Itu siap. itu 4 teh base-nya itu sebenarnya. Kayak dari coloring juga kan bisa kelihatan kalau black tea dia lebih pekat. Betul, Kalau green rada tea hitam dia ya. warnanya lebih hijau. Hijau. Kalau white tea pure memang seperti Bening putih ya. bening. Oke. Gitu. Nah, kalau oolong memang dia seperti black tea yang nanti kalau kita minum rasanya kayak ada kayak asap ya, kayak pengasapan gitu, kayak dibakar gitu. Jadi dia memang Chinese tea seperti itu gitu. Nah, Memang karakternya. olongnya seperti itu, karakter olong seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu sih base-nya itu. Base-nya Nah, itu. kalau sekarang memang dari 4 itu, nah memang punya karakter tadi. Terus orang masing-masing suka, kayak misalkan ada yang suka green tea, ada yang suka black tea. Nah, tapi sekarang luar biasanya jadi dikembangin lagi kayak tadi saya bilang, misalkan black tea sama lavender atau white tea Iya, sama iya. rosebud. Jadi dia lebih apa ya? Ada wanginya lebih muncul di Betul, akhir betul. di aromanya. Jadi kita mesti gitu. nyobain satu-satu ya. Ya, Maksudnya jadi kita enaknya di mana betul, nih? kayak gitu. sekarang kan banyak juga kayak chrysanthemum, kayak momile itu yang iya pernah dengar tuh. mulai terkenal Kalau kan mint gitu. itu masuknya kategori apa? Mint sebenarnya kalau daun mint tea itu kan basicnya itu dia rasa mint dari ada yang di-adjust dari si sirup atau memang dari daun mint dikolaborasi sama Dengan teh tehnya. gitu kan. Jadi nah, mint tea ada kalau misalkan saya bikin produk misalkan mint white tea atau yang terkenal sekarang banyak bikin produk mango mint tea. Waduh, ada mango juga. Ada mangonya. Nah, jadi pengembangannya luar biasa nih. Sekarang dari teh dia bisa jadi buah-buahan. ke buah, betul. Jadi nggak hanya ke Itu di mix atau memang Di mix. atau dari ada mixnya itunya? yang bisa pakai Sirup. cold press juice atau misalkan kita pakai sirup flavoring buah atau ya memang misalkan buahnya kita slice kita pakein ke tehnya. Dimasukin ke situ. Ya, jadi macam-macam. Jadi memang luas banget ya kalau ngobrolin ini banyak banget gitu. Ya ini kita emang usahain itu sampai habis sampai 3-4 jam ya. Kita ngobrolin teh di sini. Seharian nih kayaknya boleh. Luas banget kita coba ini korek sampai habis. Luas tapi dipersempit aja. Jadi ini kayak kita kayak wawancara nangkep maling ya. Kita cari terus sampai lu harus ngaku nih. Lu kenapa lu bikin teh itu? Iya. Oh malah dia. Interrogatornya siapa ini? Emang kita udah diringkas ya. Tadinya mau 2 hari ya bahas ini ya. Dan 2 hari cuma- diperkecil, jadi 4 jam lah. diperkecil lagi. Nah, akhir-akhir ini gue kan dari dulu sukanya tuh teh tuh manis ya. Ya. Nah, akhir-akhir ini ya udah 2 bulan ini gue suka tuh teh tawar terus dingin. Oke. Nah, kayaknya bener gak sih kalau kita pengen tahu karakter teh yang enak tuh harus tidak manis dulu. Ya, Jadi memang- kayak original. Betul, betul. Memang kalau kita mau cobain karakter teh base-nya memang harus hot dan kita harus punya takaran yang sesuai teh. Oke. Contoh kalau kebanyakan umum kadang memang saya nggak tahu ya. Mungkin apakah memang salah atau memang tidak ada apa namanya tekanan suhu air panas. Dia kadang kalau bikin teh dimasukin misalkan sekian gram, kemudian di teapot kah atau misalkan tea bags, terus kasih aja air ngagolak gitu, ya kan? Itu nggak bisa Padahal gitu itu ya? juga ngancurin juga sebenarnya untuk si Oke. karakter teh. Jadi sebenarnya kalau teh yang memang harus brewing benar, Ada tekniknya. ada tekniknya. Jadi memang tidak air panas ngegolak nggak boleh juga, karena dia akan hancur nantinya. Justru jangan terlalu panas justru ya. Iya, justru memang harusnya kalau saya biasanya memang rata-rata itu 95 sampai 100 derajat Celcius. Gitu. Jadi gue dulu pernah nih, sorry gue potong, gue dulu pernah teman gue yang jualan teh yang tau nggak? Saset. Kayak saset, tapi yang kita seduh sendiri, gitu ya. Emang rasanya enak sih menurut gue. Jadi karena mungkin terlalu biasa pakai yang mainstream ya, yang tadi kita sebutin ya, siapa Sariwangi. tahu masuk itu. Pas dicoba gitu, dia ngasih tau gue. Gue tahu lu suka ngeteh gitu, karena kalau ngeliat di belakang di dapur lu suka bikin teh gitu, lu cobain ini gitu. Dia bawa Ntar- sendiri. bawa sendiri, dia emang jualan. Ini, kayak di PT gitu. berarti udah di tea bags gitu ya. Di tea bags, Iya. betul. Teh celup maksudnya kan? Oh, Ya tea enggak. bags. Bukan tea bags, jadi dia tuh kayak
gua kayak apa sih kayak dibikin air hangat terus terus dikocok gitu apa ya dipokok. Oh, langsung kan berarti ya. Jadi tapi dia oke. bentuknya kayak ada teh apa terus kayak di puruluk lah. Iya, Apa sih bahasa serbuknya Indonesia kan puruluk? berarti Gitu. Terus Sunda nih di puruluk gitu. The puruluk is Kerupuk kayak di puruluk. Nah, dia bilang ini rasanya apa? Jadi dia tuh bawa banyak varian. Ya. Lu cobain satu-satu tapi jangan pakai gula biar lu tahu yang cocok. Ya. Dia bilang gitu. Terus jangan terlalu panas. Ya. Nah, dari situ gue tertrigger enak ya teh ya kagak manis ternyata. Jadi setelah itu gue kalau sekarang bikin teh suruh istri gitu ya bikinin teh nggak pakai gula. nggak pakai gula. Ya. Jadi kalau misalnya panas malam-malam tuh haredang gitu ya. Taruh di kulkas dulu deh. Jadi teh tawar dingin saat ini buat gue tuh enak banget teh tuh begini rasanya. Gitu. Tapi ngaruh nggak sih Ngaruh nggak sih? dingin sama panas itu lebih Sebenarnya menyehatkan yang mana? memang kalau dari secara manfaat sama khasiat ya pasti lebih bagus hot tea Hot, without betul. Oke. sugar ya. Sugarless sugar, ha. Tanpa Tanpa gula gula, sebenarnya. betul. Ya kalau mau di-adjust manis pakai madu, pakai honey. Itu udah paling Itu nggak enak faktor sebenarnya. kebiasaan ya kan manisnya madu dengan si gula kan beda ya. Pasti memang beda, cuman kan kalau tadi bilang kalau manfaat Manfaat, sama khasiat ya. heeh. Kalau gula kan sebenarnya coba deh lihat kalau kayak di produk-produk botolan teh ya. Banyak kan, nggak usah disebutin nanti makin banyak. Ya, kayak Nugri Ini arahnya Tea bahaya nih ya. gitu kan. Terus warnanya merah. gue paham ya arahnya nih. Dia cari aman soalnya. Ini nggak usah Tehnya ngobrol. pakai botol kan. Iya kan kalau di botol itu kan dia udah ada, lihat dari kontennya pasti ada sugar. Iya. Rata-rata 20 gram. Non sugar juga sebenarnya ada Ada gula juga. kan. Tetap ada, tetap ada betul. Sebenarnya kan kalau itu udah jadinya konteksnya udah jadi bukan lagi ngejar manfaat tapi masalah Manis. suka, Heeh, manis, taste. dan, ya taste dan bisa diminum posisi apapun, Ya. gitu ya kan mau haus, mau malam, mau pagi, ya kan Mau udah capek, manis udah mau pasti enggak, selesai, cari gitu kan manis, enak betul. aja bisa diminum gitu. Nah tapi kalau misalkan memang pure kita mau nikmatin, memang hot tea kalau kita mau manis ya adjustnya pakai madu, dan madu juga kan variannya banyak. Betul. Madu Dan tuh itu bisa banyak di-mix banget. juga Itu ya. Bisa di-mix. Contoh, Oke. misalkan saya pakai honey acacia chrysanthemum. Ya Wih, kan? panjang juga namanya. Iya Cocok kan? buat nama anak tuh. Ngapain? 3 nama tuh. Wah pusing nih nama kasihan nama. Ntar gue telepon dulu lagi ya. Bikin anak pokoknya apa yang kemarin lo sebut tuh panjang banget. Panggilannya apa? Madunya acacia gitu kan. Terus kita pakai flower chrysanthemum misalkan gitu. Nah, itu bakal berbeda kalau misalkan kita pakai honey multi misalkan. Honey multi flower terus pakai chrysanthemum. Walaupun madunya mungkin sama, tapi bisa jadi hasil akhirnya berbeda. Rasanya berbeda karena kan si madu juga ada yang dia manis, pure manis banget, ada yang ada agak asam, Ada yang bahkan ada yang pahit. ada bahkan yang pahit, itu macam-macam. Jadi nah ya itu tadi pengembangan. Jadi kalau misalkan balik lagi kalau mau nikmatin teh atau kayak gimana, ambil basicnya dulu deh, mau basicnya seperti apa. Sebenarnya Gitu. sama kayak Hot kopi. tea. Gue tuh gue pencinta kopi kan. Cuman dulu ada manisnya. Ya. Tapi setelah pure nggak Pure, pakai Iya. itu tanpa gue gula. baru nikmatin Karena titiknya itu enak kalau banget. sudah lama itu kayaknya yang pure tuh lebih enak. Iya, Less sugar tuh ternyata, more iya. better Ya, gitu. kayak contoh gini deh, kayak contoh salah satu produk teh misalkan Earl Grey pasti tahu Earl ya. Grey tahu. Earl Grey tahu kan. Earl Grey itu dia jadi gini, kalau penikmat teh yang bener suka minum teh, dia udah punya kayak membership gitu, kayak emang gue suka minumnya ini. Gitu kayak Earl Grey, saya salah satu yang beli pelanggan, dia kalau beli misalnya Earl Grey, dia beli Earl Grey aja misalkan 10 Nggak pakai cup yang gitu, lain. nggak pakai apa-apa, dia nggak mau Dia teh tidak lain. mencoba explore nyobain ini deh gitu. Enggak. Nah, termasuk kayak misalkan ada yang suka Rosella tea misalkan atau Rosella ya, hibiscus misalkan pakai with lemon tapi basicnya Rosella. Nah, itu dia minumnya itu aja terus. Itu ada pelanggan saya sampai sekarang juga minumnya kalau datang belinya itu. Oke. Nah, jadi memang karakternya kan macam-macam dan itu memang unik gitu, dan kita nggak bisa pilih. Cuman kadang-kadang kalau pelanggan misalkan itu kita bisa edukasinya nih, ada nih produk satu lagi siapa tahu suka Ya, suggest mereka, suggest ya. supaya jadi variannya nggak cuma itu doang. Jadi bawa teh tuh banyak. Om gitu. suka ini nih, kita ada yang lebih ada yang oke nih, om harus cobain ya. Gitu, iya. Ini aku marketing nih. Iya hebat. Satu pertanyaan. Apa itu? Dari tadi serius. Lu masih kelihatan serius ya. Gue udah serius banget nih gue. Kan gue mau nanya gini. Teh apa yang cocok, baik variannya dan campurannya, yang cocok sama makanan cilok panas yang suka lewat di depan? Ada. Ciloknya. Oh iya itu macam-macam dong. Bisa kue, bisa cilok, bisa cilor gitu kan. Ada temennya teh. Black tea aja lah. Sambil dengerin musik Black Sabbath. Cocok udah.
Nah dulu tuh gua pernah cukup menggeluti hobi bersepeda ya. Ya. Terus tiba-tiba panitianya mengundang rider-rider dari Inggris. Oke. Terus mereka Inggris tuh kan ya filosofi kopi tehnya tuh Tehnya luar Tehnya biasa kuat, ya. Betul. Ketika tiba-tiba sore tea time. Jadi kayak kita tuh kayak mau sholat tau gak? Kayak denger azan berhenti tiba-tiba mau sholat. Oh tea time gitu bla bla bla. Terus di situ kebenaran gue memang penyuka teh ya. Akhirnya gue nanya segimananya teh tuh di Inggris. Sampai dia cerita di pabrik itu lagi kerja nih. Ketika sore waktunya tea time, jadi kayak ada lonceng berhenti. Itu semua pegawai nggak ada yang boleh bekerja. Kayak azan dong berarti. Iya, harus ngeteh. Tea time. Bener, Ya. harus ngeteh. Jadi bener tea time itu nggak cuma kita kayak kita nonton di film gitu. Tea time tuh nggak. Apa itu lonceng? Iya kayak di pabrik kayak lonceng kayak sirine. Mereka tuh kayak 45 menit memang mereka tea time. Minum teh sore-sore, terus kayak biskuit gitu ya, menikmati itu. Semua pegawai pabrik harus berhenti. Jadi kayak Dan itu dilakukan kebersamaan sama Ratu Elizabeth juga melakukan hal itu. Jadi sampai kerajaan begitu, sampai pegawai-pegawainya tuh ada. Ternyata tea time tuh ada. biar ini kali stres ya. Ya nggak tahu mungkin karena budaya, Ya, mungkin betul. lebih ke budaya. Itu sore. The nation Sore-sore. built on tea. Heeh. Itu Ya jadi mungkin minum tehnya udah kayak konsumsi minum air putih kali ya. Betul. gitu. Jadi Karena udah kayak biasa. seperti gitu. Gue juga baru tahu dari mereka. Jadi sore-sore jam 4 nih. Teh apapun. Jadi waktu itu kan ada kayak warung-warung makan pinggir jalan, kan ada teh tawar. Yang pokoknya teh. Dia harus benar-benar duduk, relax, minum teh Iya. gitu ya. Nah, terus Terlepas lanjut- enak lanjut. nggak enak gitu. Lanjut kerja lagi. Iya, lanjut ya kayak kita kayak ibadah Berarti aman. aja. Iya, iya. Oh, ketemu gila ya di Indonesia. Kopi break itu nggak melihat waktu ya. Wah, udah warung kopi. kewajiban berarti kan ya. Iya. Kalau di sana kayaknya udah sesuatu Budayanya, yang budaya. ya. Ha-ha. Tapi ini baru loh sebenarnya kan kalau coffee itu kan banyak ya kayak Karena sudah booming duluan. Sekarang kopi kalau memang- saya lihat sih sekarang ya arah-arahnya memang lagi mulai agak ngetren ke teh sekarang. Betul. Setahun terakhir ini ya, gue Mulai lihat. agak dan karena ya gitu. Jadi kadang tehnya dia dimulai pengembangannya tadi kayak misalkan pakai jus, pakai buah, misalkan terus bisa pakai susu juga kan bisa jadi black tea macchiato misalkan. Oke. Jadi pengembangannya memang bisa banyak gitu, bisa banyak dan karakternya lucu ya kan maksudnya kalau coffee mungkin secara color kurang lebih begitu ya. Ya. Orang udah tahu ya Ya, ini- seperti itu. ya. Kalau teh dia kan mungkin ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang biru. Kadang penasaran kan, Iya, ini jadi apa penasaran nih, gitu betul rasanya. gitu. Jadi kadang kan kalau ngelihat ih warnanya lucu ya minumannya gitu. Iya. Apa Teh tuh, itu lebih gitu. cantik ketika kalau kita pakai penyajiannya gelasnya transparan. Iya. Ya, karena warnanya different. Iya. Kayak kita bertiga nih, lu teh apa, Iya. dia teh apa, gue teh apa kan. Different color kan. Iya. Ih, teh apa tuh? Teh apa Nyobain tuh? ya. Iya. Bukan menginginkan kopi. Kopi kan pasti ya warnanya kan pasti hitam, rada Iya. coklat gitu. Iya. Tapi kan gue pernah lihat yang warna ungu tuh. Iya, sampai warna ungu, bisa macam-macam lah. Merah, Iya, macam-macam. kadang kan sampai bisa layering kan. Betul, Jadi layering, betul, bisa betul. sampai 2 sampai 3 layer malah gitu. Jadi dia bisa warnanya bisa macam-macam gitu. Selain dari warna itu kalau kita cium juga beda kan? Cium beda. Beda, Cium beda. Itu bisa Karakternya bikin beda-beda. kita- Ya kalau Emang harus kita di- nyium yang beda-beda juga beda rasanya sih ya. Iya, beda. Dan itu emang harus dicium dulu tuh gimana sih kan macam-macam tuh. Memang kalau Kalau teh angkat aja nggak apa-apa. Kita bisa ngobrol duluan kok. Santai, time out. kalau memang selain pasti jadi dua nih gampangnya dua lah ya kalau kita mau minum teh pasti pertama sebelum kita bikin brewing pasti kita lihat dulu warna kan sebelum kita minum Tampilan. warna dulu First impression ya. kan pertama dulu nih warnanya kurang pekat atau warnanya terlalu pekat atau gimana kan bisa kelihatan terus kedua setelah kita brewing kita bisa cium dulu tuh aromanya. Oke. Itu Aromanya- kewajiban nggak sih? Iya, Harus kayak gitu. Iya betul. Kalau saya selalu. Kalau saya Oke. selalu. Seneng nyium ya, tipe Ya. cowok yang suka nyium nih kayaknya nih. Jadi makanya pas COVID kemarin tuh sempat ketahan hidung kan itu nggak bisa cium. Oh, iya, Nggak iya. bisa Oh, tuh sempet gitu kan. juga, oke. Sempet. Gak coba ke orang lain, lu ciumin dong rasanya. Terus lu jelasin ke gua nih. Terus gue pikirin itu sempat gak pas bikin beda tuh ya. nggak bisa nyium kan, udah nggak ngerasa bau apa-apa nih gitu kan, bingung juga kan gitu. Ya jadi ya itu pasti pertama kita brewing kita lihat dulu si warna tehnya, kemudian kita cium wangi aromanya. Gitu. Oke, baru di Baru kita bisa seruput. coba minum. Oke.
Nah nanti kalau misalnya udah minum, wah nih kadang kan inovasinya ini kayaknya enak nih kalau misalnya kita tambahin lagi adjust pakai apa gitu. Gue tuh penasaran, teh celup ya, yang tau lah mereknya itu apa, itu bisa Sariwangi. Ya, Sariwangi. mereknya dia lah kali-kali. Nanti di akhir kita pertegas Oh, lagi. iya. Terakhir Itu ya. boleh beberapa kali celup nggak? Misalkan Boleh. ini Jadi kalau teh terus itu celupin lagi. secara Tea bag itu ya? secara ini ya, secara umum. Nggak usah kita ngomong teoritis lah ya. Heeh. Biasa aja lah. Secara umum itu teh bisa diseduh sampai 3 kali. Oke. Satu tea bag itu Satu tea bag bisa diseduh 3 sampai gelas kali. lah ya. Ya, bisa 3 gelas. Tinggal nanti dilihat, kata saya bilang tinggal dilihat kalau ketika diseduh warna dan Berubah wanginya, nggak gitu. Pastikan Oke. seduhan pertama dia kalau black tea pasti pekat. Kedua pekatnya agak menurun. Oke. Ketiga pasti lebih tipis lagi kan kepekatannya. Nah kalau white tea nggak bisa kita ngomong pekat karena memang semuanya white tea kan, gitu nggak ada warnanya kalau white tea. Tapi kalau saya tes white tea itu seduhan pertama kita minum dia rasanya justru malah kurang strong gitu. Oh, untuk Dengan celupan yang durasi, pertama. ya durasi 3-4 menit kita brewing ya, apa mau dicelup atau misalkan mau ditaker diseduh gitu ya. Nah tapi justru ada yang sukanya yang kedua dan ketiga diminumnya karena Oke. lebih pekat. Lebih pekat. Gitu. Atau kadang ada beberapa customer yang memang seduhan pertama itu dibuang karena takutnya ampas dari teh itu turun. Oke. Jadi kan daun teh ini kan kita nggak tahu dalam pengelolaannya, walaupun apapun SOP-nya gitu ya, tapi kan kita nggak tahu nih. Makanya kadang ada kalau beberapa teknik kayak Chinese tea atau apapun, dia memang teh pertama dia seduh dulu, terus dia buang dulu airnya, baru seduhan kedua, ketiga dia minum. Oke. Kalau yang merek apa tadi namanya? Kaiskara. Nah, Kaiskara. itu kebanyakan tea bag atau memang yang diseduh? Kalau Kaiskara saya ada yang tea bags berbentuknya, ada yang saya brewingnya pakai teapot ya. Nah, jadi nggak pakai tea bags gitu, tergantung tehnya gitu. Jadi macam-macam sih gitu. Bisa juga pakai tea bags atau kita sekarang kan ada tea bags kosong tuh. Jadi kita beli si daunnya kita masukin ke tea bagsnya. Kayak kopi gitu ya, apa sih namanya yang pernah ada bagnya terus masukin itu? Coffee bag. Coffee bag. Ya kayak gitu, tea Kayak bags gitu. kosong, Tea bag Nah, kosong, tea kosong. betul. Nah, kita tinggal masukin katanya. Jadi justru itu jadi kayak bisa kita explore kan. Kita misalkan beli nih daun tehnya yang black tea, terus kita beli ada rosebudnya, ada kayak tadi misalkan mau pakai apa, dimasukin ke tea bags, terus baru kita seduh gitu. Jadi kan karakternya unik nih gitu. White tea itu warnanya bening. White tea warna bening. Jadi memang white tea ini kan menurut sejarah memang minuman para bangsawan. Belum, mau nyoba. Mau nyoba Minuman boleh nggak? Boleh. Nanti ada di bawah. Yuk kita turun. Nanti saya- Kode ngajak sih. Minuman para bangsawan di China dulu. Oh, kerajaan. cocok. Itu kenapa gua milih. Cocok. Langsung denger white tea. bangsa. Ini kok Oh, kayaknya kena sultan. banget nih. Jadi ya Kalau- sultan-sultan. Sultan dia. Kalau anak-anak Bandung Selatan ya. Bukan Jakarta Selatan ya, ini Lebih Bandung Selatan. ya. Cuman kalau misalkan pertama kali minum pasti agak aneh juga. Maksudnya kalau ini minum apa? Nah, sih justru kayak- yang aneh itu yang gue Iya. pengen Iya, membedakan. penasaran. Dan memang karakternya soft ya. Soft apa ya namanya? Lembut anggun gitu. Maksudnya Rasanya- iya, rasanya begitu. Lo kalau tahu isi hati gue ya. Menjerit lo. Saking softnya nih. Rinto banget ya hatinya. Jadi weh, Pak. Jadi ya gitu white tea. Nanti white tea karena kan kalau white tea aja nanti kita cobain white tea misalkan. Oke. White tea aja minumnya ya sebenarnya gitu aja soft gitu ya. Tapi Soft. kadang kita pengen ada sedikit wanginya nih. Nah, Oke. kita adjust aja pakai flower apa. Mau Untuk menentukan karakter itu pakai berarti chamomile bisa, mau pakai gua harus chrysanthemum yang ini bisa. ya. less sugar ya. Less sugar. Iyalah. Less sugar ya. Atau Gitu, tambah Lu less udah sugar ya. 40 tahun Atau kan? less sugar, iya. Udah lah, kurangi coba Atau sugernya. pakai gula-gula yang Dia ya. dia sebut ini KTP. Nggak ditanya angkatan berapa. Oh, iya, udah tahu seangkatan Udah sama tahu gua. seangkatan. 2021. Usia mah cuma 2021. usia mah cuman angka ya. Keren tuh permanen ya. Karisma tetap ada. Iya, Makanya iya. ada Honda Karisma ya. Honda, siapa tahu masuk Honda. Ya, jangan-jangan lu. Honda coba operasional dong. nih. Perutnya kayak Yamaha nggak? Semakin ke depan. Selain di depan. Iya. Maju perut pantat mundur ya. Oke, nah kenapa lu memilih teh? Apa karena wah, anjing kopi teh sudah terlalu mainstream Gini, nih? simpel satu. Kita minum teh bisa berkali-kali.
Bukan berarti minum kopi nggak bisa berkali-kali. Betul ya. Boleh aja. Semua juga boleh aja. Tapi maksudnya kalau teh mungkin lebih common, lebih umum ya. Betul. Karakternya tidak sekeras kopi ya, iya, maksudnya. Betul. Ke lambung mungkin gitu kan, atau kan kita nggak tahu ya masing-masing orang kan, orang tua, ya kayak orang tua kan belum tentu semua bisa minum kopi. Tapi kalau teh kan sebenarnya bisa semua gitu. Anak kecil juga bisa ya. Betul, anak kecil juga bisa. Anak kecil juga bisa. Toh kalaupun misalkan tehnya terlalu pekat, terlalu ini kan kita bisa cari varian yang lebih soft misalkan kayak gitu. Oke. Seru nggak sih kalau misalkan jualannya nih ya, ngelihat karakter orang, tapi ini kayaknya orangnya suka karakternya ini deh. Pernah nggak? Misalnya aku bingung nih. Atau aku by karakter request apa? aja. Biasanya by request. Biasanya kalau misalkan customer saya yang datang dia mau minum teh, kadang saya suka tanya dulu gitu, mau minumnya yang kayak gimana nih karakter tehnya, sukanya yang kayak gimana, suka yang pahit, suka yang asem misalkan, atau yang suka yang agak manis, Betul. atau yang suka aromanya seperti Tipikal orang beda ya. Ya, karena tipikal beda-beda gitu kan. Minuman umumnya dia sukanya sukanya manis, bersoda, pahit atau asem. Kayak gitu kan belum tentu semua bisa terima. Baru juga. kebaca ya, ke mapping ya. Betul. Nah, kadang misalkan ada yang udah pengen yang agak asem nih gitu misalkan. Gue lagi nggak mood Ya nggak buat. yang asem boleh. Bisa. Atau temen gue ini lagi apa gitu. Ya paling gitu, paling nanti kita nanya gitu langsung ya kita coba buatin, ya udah so far sih oke lah gitu, maksudnya kita harus tanya dulu dari karakternya maunya kayak gimana gitu. Oke. Kalau misalnya gini, kalau misalnya lu nih ya, kita berandai-andai beberapa tahun ke depan lu misalnya sebagai duta ambasador teh di Bandung, kan kita berandai-andai boleh ya? Ya di Bandung misalnya, untuk skala Bandung lu jadi ini ambasador ya. Apa yang akan lu lakukan untuk membuat teh ini jadi lebih banyak dikenal sama orang deh misalnya? Pasti lu nggak mungkin lu cuma hanya jualan, bikin lu hanya jualan doang. Kayak Rian padahal berat nih pertanyaan. Iya misalnya gitu. Kan lu pasti kan ekspektasi lu dagang, lu pengen teh lu banyak keluar dong, dan pembeli itu semakin banyak berarti semakin banyak produk lu yang keluar kan. Sekarang itu untuk saat ini memang teh lagi tren ya. Tapi kan masih tetap kopi itu masih tetap number one untuk skala buyer. Nah, untuk lu membudayakan, mengingatkan orang bahwa wah teh ini bisa bersaing macam-macam dan lain-lain, lo apa kira-kira nih? Kita pura-puranya kita punya kayak gitu lah 1 tahun ke depan misalnya. Saya sih punya punya apa namanya, mimpi lah ya, mimpi kecil. Nah itu maksud gue pancing ke situ. Saya nggak tahu di Indonesia atau di Jakarta atau di Bandung apakah ada. Jadi dia memang house of tea misalkan, house of tea yang memang khusus teh. Jadi konsepnya memang dia hanya serving tea. Iya betul. Spesialisasinya spesialisasi of tea. Tapi memang ada di Bandung misalkan contoh beberapa kafe teh. Tapi kan kebanyakan teh with coffee. Betul. Gitu kan. Dia cari aman. Dia cari aman. Dia tetap cari. Oh kalau misalnya jadi, teh gua nggak laku, subsidi silang dari situ. Bisa jadi produk yang lain jualannya gitu. Karena saya sih pengennya memang concern memang tea, house of tea yang memang gua tuh teh banget nih. Punya sekian banyak varian teh dan orang bisa minum teh di situ. You choose as you like ya, lu pilih gitu. apa yang lu suka di situ gitu. Karena kalau saya sempat lihat di beberapa kayak di Amerika juga tuh ada tuh browsing tuh ada salah satu cafe yang dia memang concernnya di tea dan konsepnya tuh memang konsep tea. Dia nggak ada contoh nggak ada grinder buat beansnya, nggak ada, karena memang nggak jual kopi ya gitu. Betul. Dia memang jual spesialis teh aja udah. Jadi yang datang ke situ ya memang minumnya teh gitu. Jadi minumnya teh dan ada makanan, ada kue-kue gitu kue ya, ada ada makanan utama juga gitu. Tapi minumnya only teh tea semuanya. Gitu. Itu yang lucu sih, dan kalau memang itu misalkan ada, pengennya sih produk-produk lokal yang kita jual. Betul. Sandra Bullock, sayangilah sendiri budaya lokal ya. Jago dia. Bagiannya kayak gitu jago banget. Anak 90-an ya. Semua jadiin singkatan ya. 90 ketahuan banget. Nah, kalau kopi kan suka ada ya misalnya, oh ini mah kopi dari gunung ini. Kita bicara lokal dulu ya. Rasanya begini, kopi ini rasanya begini. Ini
aroma Sama nangkanya. kayak di Ciwidey. nangka. misalkan Ah, gitu kan. Pangalengan. Ya, Gua enggak kan. bukan penikmat kopi, Iya, tapi iya. teman-teman gua kan lagi gila kopi kan tahu. Ih mah beda kopinya. Ini dari ini ada aroma nangkanya, ada apa? Gua enggak tahu lah pokoknya karena gua udah enggak suka. Emang iya dong nangka. Nah itu gue juga baru tahu. Gue kan nggak berani nyobain, orang gue juga nggak suka amat sama kopi gitu. Teh ada yang kayak gitu nggak? Misalnya dari 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 Medan daerah atau mana dari gitu ya? Subang dari gitu ya. Subang nih, teh dari Subang sama Pangalengan apa beda nggak rasanya? Ada beberapa varian yang memang berdasarkan daerah. Mm-mm. Tapi kalau saya ya ini Iya, iya, pendapat saya bebas ya, di sini kalau orang ngomong, lain, oh nih nggak bener nih narasumbernya itu Nggak apa-apa. gimana Ntar saya kalau aja gitu. situ diontrok saya mah langsung delkon aja udah, nggak kenal gitu. So tahu nih Terus narasumber gitu. Iya, kemarin gue cuma nanya doang, dia ada ngomong bukan gue gitu. Oke. Nah, kalau ada beberapa kayak misalkan teh yang memang hasil apa dari daerah tertentu, tapi secara umum basically-nya tetap sama rasanya. Oke. Jadi nggak melenceng terlalu jauh. Oke. Kayak misalkan contoh Rosella, ada kita Rosella ambil dari Bali misalkan, Oke. gitu ya, dari East Bali. Itu yang umum common kita bisa gampang beli dan kita bisa konsumsi. Atau misalkan ada juga Rosella yang ternyata tidak dari Bali, tapi kalau kita coba brewing, ya kurang lebih sama sih Sama sebenarnya. aja. Gitu, kurang lebih sama. Cuman mungkin ya daerahnya aja. Ya gitu beda. ya. Jadi selama itu adalah teh yang sama, kurang lebih ya rasanya sama, kecuali kalau beda tipe ya, ini black, ini white, itu baru Ya kalau totally kelihatan difference itu, ya. Itu betul, itu beda banget. Beda Kalau misalkan banget. dari black tea, misalkan contoh black tea-nya dari A, ini dari B, terus misalkan ya sebenarnya black tea seperti itu. Terus Oke. kalau kita misalkan tadi dicampur di mix sama misalkan tadi flower apa, chamomile kayak atau apa, Itu akan baru jadi- difference. Itu akan jadi berbeda. misalnya Rosella Bali dengan Rosella Subang, misalnya Ya, Pangalengan, ya ya. pada basically-nya sama. Sama, Nggak beda jauh rasanya Beda ya. jauh rasanya, iya. Oh, kalau di kopi kan begitu, dari gunung ini mah beda rasanya Ya, jeung si karena kan mungkin ada proses-prosesnya lagi Nah, kan. iya, Kalau iya, kopi kan beansnya ada banyak proses tuh. Ketika di di roasterinya kan macam-macam. Kalau di teh kan mungkin kita hanya sebenarnya cuman posisi di pengeringan aja. pengeringan, ngambil dari Gitu, pucuknya, iya. dikeringin dan Oh, emang macam-macam. pengeringan juga di Iya, pengeringan juga. Jadi pengeringan macam-macam juga. Nah, terus kan kayak si contoh white tea itu kan sebenarnya daun teh yang di paling ujung. Paling ujung betul. Rata-rata di pucuknya ya Pucuk. diambil. Makanya warnanya agak putih, makanya sebut silver atau white tea kan. Oke. Itu karena memang paling ujung dan itu kalau misalkan ketika panen juga memang nggak sebanyak black tea Black, atau oke. nggak sebanyak green tea karena makanya white tea ini mahal. Gitu. makanya- Ocha masuk white tea nggak? Kalau ocha tuh kan green tea. Oh green ya. Ya green tea itu Japanese sebenarnya atau satu sensa. pohon nggak sih? White tea, green tea, black Bisa jadi tea. satu pohon selama memang ketika nanti tumbuhnya memang ada ya. Jadi kayak tadi kan Iya, white tea misalnya pucuknya satu segini green- gitu. Ya. Pucuknya itu white tea, White tea. bawahnya black tea, dan green tea. tengahnya green tea gitu. Atau misalnya satu pohon khusus ini pohon Enggak. untuk white tea Pucuk gitu enggak. Jadi Enggak sebenarnya ya? tetap dalam satu tanaman itu. Iya, satu tanaman. Jadi memang dia nanti lagi. dia Iya, bisa iya, iya. dibagi nih karakternya seperti apa. Gitu. Oke, satu kali mendayung 3 pulau terlewati ya. Atas gue pengen white tea, tengah green tea, bawah black tea. Oh jadi nggak perlu kayak beda, gue pikir juga gitu ya. gue Jadi kira beda. beda. Maksudnya si teh tanamannya kan. Nah, si tanamannya. Satu pohon Ini gitu. khusus nih, ini black tea nih. Makanya Ini jadi white tea. kalau misalkan panen black tea, green tea dan silver tea pasti komposisinya berbeda. Jumlah volume yang Volume. dipanen. Karena white tea pasti lebih sedikit. Lebih sedikit. Terus Black tea pengeringannya lebih juga banyak. beda. Iya, beda prosesnya juga berbeda. Prosesnya. Ini sama aja sih kayak kopi Iya ya. kayak kopi bener. Kenapa Secara kalau- secara khasiat nih sebenarnya lebih oke mana sih menurut Secara khasiat. peracik teh gitu ya? Maksudnya ya cara Namanya khasiat. apa kalau peracik teh? Heeh. Kalau kopi apa? Kalau kopi apa sih sebetulnya? Barista. Barista. Apa sama aja? Ada yang sebut baristi, nggak mungkin yang jelek banget. Oh, Oh baristi. iya, ya. barista cowoknya, barista ceweknya. Halo Risti. Coba tau lagi nonton Risti di like ya di vote. Yang mana ya? Aduh. Ya apa tadi saya jadi lupa tuh. Nah, namanya. Namanya ada macam-macam. Kalau yang memang udah dia master sebutnya memang tea master. Oh, tea Tea master. master. Kalau setahu saya juga nih, sorry ya, kalau misalkan di Indonesia itu kayaknya sih belum ada tea master. Adanya di luar. Next. Nano amin. master. Ada yang sudah belajar ke tea master, ada. Dan Ada. itu memang luar biasa. Di mana Dia bikin sekolahnya? Klinik di Jakarta. Oh, ada sekolahnya? Ada klinik ya, klinik. Klinik memang I see. belajar mengenai bagaimana menyeduh teh, karakter teh seperti apa,
dan nanti ada sertifikatnya juga gitu. Itu ada kiblatnya nggak? Kan karena kalau kita nonton di film-film ya, Iya, kayak orang ada. Inggris bikin teh, Jepang punya budaya bikin teh luar biasa, Cina juga. Cina juga ya kayak air hangat terus diseduh Ya, gimana? memang. Nah, seperti itu. betul. Itu ada gampangnya sekarang yang kalau kita umum common lihat ada 2, Chinese tea sama Japanese tea. Oke. Cara penyajiannya. Cara penyajian. Cara penyajian. Jadi kalau Chinese tea biasanya dia pakai keramik, ya kan? Teapot keramik sama sloki keramik. Pasti ada alasan dong dia pakai Ya, itu keramik. kalau Chinese tea biasanya kan pasti gitu. Kalau Japanese sekarang pure glass, kaca. Kaca. Oke. Jadi dia nggak pakai saringan berbahan aluminium, nggak Nggak boleh. dan nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Karena memang perbedaan ini kalau memang kita benar-benar mau bikin teh, tidak juga pakainya ambil teh itu dari sendok besi. Itu nggak boleh. Bukan non logam ya. Jadi kita pakai non logam, Kayu Non-metal. kayu, Non-metal. atau pakai plastik sebenarnya prosesnya. Termasuk makanya ketika filternya juga nggak ada aluminium gitu. Oke. Jadi pure di glass atau Di pure keramik. di keramik untuk di Chinese tea gitu. Oke. Itu karakter. Nah, saya pernah coba juga memang kalau kita pakai aluminium, memang kalau diperhatiin banget gitu ada sedikit rasa perbedaan. Ada. Ada. Kalau yang suka minum teh pasti tahu gitu. Jadi bisa sampai sedemikian berbeda ya. Cuman karena tipotnya satu dia memang pure glass kaca, satu lagi tipotnya kaca tapi dalamnya ada besinya nih. Untuk saringan kan suka ada yang gitu kan. Iya. Suka ada yang aluminiumnya tuh. Nah, itu rasanya bisa jadi berbeda kalau diperhatiin bener-bener. Kalau kita rasa bener-bener. Gitu. Budaya Indonesia belum sampai ini ya ke situ ya. Kalau budaya Macam-macam. Indonesia kan sebenarnya kita minum itu just for apa ya? Enak aja gitu. Karena pengen. Karena pengen terus lucu aja gitu Terus kan. karena nggak ada pilihan lain, Iya, terus adanya kan, teh. kadang juga Lebih saya jadi aman, bikinnya kan? lebih aman. Saya juga sama kayak bikin teh kita pakai misalkan strawberry tea with boba. Iya. Gitu. Iya, iya, Itu iya, udah iya. pasti menarik kan gitu. Jadi kita udah nggak lagi ngomongin ini manfaat, udah nggak ngomong manfaat. Kita ngomonginnya memang Enak, rasanya enak gitu kan, terus lucu gitu dilihat segala macam. Padahal perkebunan teh di kita itu Paling besar luar biasa dan apa ya maksud gue bukan gua membela teh ya, bukan karena gua ngefans teh, tapi memang seharusnya teh itu menjadi lebih nomor 1 ya, Ya. gitu sebenarnya. Tapi budaya di kita ya nggak bisa dipungkiri, kopi memang dari dulu, makanya adanya dulu kan warung kopi ya, nggak ada warung teh ya. Iya. Dari zaman bokap kita dulu Iya. kan selalu Iya. nongkrong di warung kopi, warkop ya, bukan warung teh gitu. Iya. Itu Cuman kopi mungkin lebih sekarang ini lebih booming ya. Ya. booming ya setelah invasi Starbucks CS itu kan. Ada salah satu kemarin saya menarik juga. Ini toko juga sih gitu. Walaupun saya nggak kenal tuh ownernya gitu di Jakarta. Dan outletnya udah banyak. Dan dia jualan teh. Teh. Oke. Khusus teh. Khusus teh. Dan kalau saya lihat memang variannya udah jadi luar biasa. Sama lah, jadi udah bisa pakai milk base, pakai susu. Ada yang pure juga brewingnya gitu kan. Dan itu gerainya udah ratusan outlet loh. Oh, ada ya. Udah, jadi memang kalau saya lihat berarti kan kalau dilihat, berarti memang sebenarnya Dia bisa hidup, dia bisa survive kan Iya. berarti kan. memang sebenarnya oke sih. Penikmatnya gitu. ada. Ya. Di Bandung belum ada ya? Di Bandung ada beberapa outlet banyak. Karena di Bandung ini cuaca ya, karena Iya. cuaca juga pasti mendukung dong kalau sore-sore nih dingin, pengennya yang anget gitu kan. Iya, iya, iya. Apalagi sama temennya siapa gitu, apapun makanannya, minumannya, yang penting temennya. Sama pasangannya siapa? Iya itu makanannya apa gitu kan. Stay time. Mestinya Bandung ada tuh yang kayak gitu. Ya, nanti kita bikin. Ya, Ayo kita bikin. Maksudnya gue juga kepikiran apa ya? Maksudnya karena memang gue suka teh dan susu ya, gue sukanya. Memang dari kecil gue almarhum bokap juga memang nggak suka kopi. Kemudian keluarga gue tidak Tidak ada yang oleh kopi. kopi ya, dan terbrainwash ke gue sampai gue besar selalu teh dan susu. Nah, ketika orang bilang lu cobain kopi deh, apalagi lagi booming kan, temen-temen banyak kopi. Sampai ada teman-teman gue yang barista Ya. memaksakan gue untuk kopi gitu ya, sampai ada filosofi gue pernah kemarin tuh gue pengen banget ngopi di salah satu retail ya besar lah
Pip Mart gitu ya. Ada yang dekat itu. Iya. Wah, nggak enak gua, ini gini lebih Dia enak bisa ini. nikmatin. Sampai begitu ya. Yang padahal dulunya Mar, kopi saya udah dingin diseruput gitu. Sekarang lu sosokan. Oh, kopi ini nggak enak nih gitu. Padahal gue inget Padahal banget. dulu kan kalau kita minum paling pakai saset doang. Iya, orang dulu zaman kuliah juga, kopi saya udah dingin masih diseruput Langsung aja juga. diseruput. Sekarang lu bisa bilang begitu. Nah, akhirnya gue bilang gini, dia pengen mencoba masuk ke gue bahwa kopi itu enak loh, meyakinkan gue gitu ya. Terus gue bilang, sok deh gini, gue tuh nggak suka pisan kopi ya. Gue bilang, lu bikinin gue kopi yang menurut lu tuh enak banget, masterpiece-nya lu deh, lu explore, kasih ke gue. Bisa. Tetep dah kalau nggak suka Nggak pas. mah ya, Oke. dah mau teresep mah dah percuma ya dipaksain. Iya, iya. Dah itu gitu maksud gue. Karena gue tuh tipikal orang yang tidak suka dengan ending yang tidak manis. Oke. Kopi kan begitu ya. Ya. Pahit. Terakhirnya ada kecapan pahitnya. Ya. Pahit asem ya. Pahit asem. Gue dulu gitu. Sampai akhirnya titiknya nanti lu pasti nemuin deh. Makanya kayak gue kalau nonton di bioskop ya, nonton film di bioskop, kalau endingnya anti klimaks, sampah nih film nih, gila jagonya kagak menang. Nah gue nggak suka ending seperti itu. Kalau kita kan enak ya, paling cuman endingnya cuman pahang kering doang kan ya di mulut kan. Iya. Kalau kopi kan udah seruput, enak di awal pas terakhir. Asem. Pahit. Pahit. Dia kayak nonton film Hollywood gitu. Ini film sampah banget ya jagonya kalah. Sutradaranya siapa sih? Nah kayak gitu-gitu gue. Gue tuh pengennya kalau sekarang kan juga ada kekinian kan, mode-mode kekinian lah, kopi-kopi kekinian lalu lucu-lucu. Gue mikirnya kopi lucu. Nah tehnya tuh mestinya dibikin Harusnya Iya lucu. bisa bisa. lebih lucu. Sebenarnya bisa dan sekarang sih kalau dilihat sih udah mulai bergerak ke sana ya. Udah mulai bergerak. Karena kan gue posting dia ini lucu banget sih dari mulai iya, iya. apa packingnya Ya, gitu tampilan, kan. ada yang kayak kalau apa kayak namanya lavender tea, terus Iya. jadi si lavendernya dia di brewing, terus dia pakai kayak apa misalkan lemonade gitu ya kan warnanya, terus pakai bunga telang, jadi lucu gitu. Tapi tetap manisnya ada flavoring tea-nya. Manisnya pakai bukan dari black tea. sugar kan? Ada yang pakai dari sugar gitu kan, macam-macam gitu. Memang sebenarnya bisa macam-macam sih. Gue punya ide nih, kan itu barista ya. Kan kalau kalian denger omongan kita dari awal kan lu memix itu kan dari bener-bener tumbuhan ya. Dari teh, terus mawar, lavender macam-macam. Kenapa nggak nyebut herbalis? Herbalis. Herbal. Jadi kayak nggak lu dari Oke. tumbuhan, lu kayak metik. Herbalism itu apa ya? Herbalism itu tanaman herbal. iya enggak herbal. Kalau itu dalam herbal karena kan biasanya kalau obat kan kimia ya, herbal itu kan maksudnya mah Ya, yang ya, dari ya. tumbuhan. Herbal itu sebenarnya yang gua tahu nih, sorry kalau gua salah ya, itu tuh benar-benar mengambil dari tumbuhan yang Organik kayak organik. gitu kan. Lu petikin ini, Iya, petikin iya. menjadi sesuatu yang Iya. bermanfaat untuk disajikan. Iya, iya. Itu kayaknya sejenis itu sebenarnya. Iya. Kalau misalnya apa? Tea master ya. Iya. Mungkin sebelum Betul. herbal ini. Jadi bahkan ya bukan lagi kan tadi ketika teh pasti nanti ada hubungannya sama bunga atau flower. Flower, Contoh betul. kayak di Jepang ada namanya misalkan sakura tea, black tea, sakura black tea. Black sakura. gitu kan. Heeh. Karena memang di sana terkenal dengan bunga sakura gitu karena atau kayak tadi kayak misalkan mawar pakai rosebud. Jadi nanti bisa pengembangannya tadi bisa ke bunga atau misalkan nanti ke buah kalau untuk nyari yang fresh. Oke. Fresh, misalkan kalau kita di sini di Lokacai, misalkan namanya kan Lokacai nih, di beverage Lokacai kita bikin nama produknya misalkan strawberry velvet. Strawberry velvet itu kita memang base-nya dari blue tea, butterfly tea, bunga telang. Ini baru dengar blue tea. Iya, blue Ya, tea. warnanya yang biru itu. Terus Oke. kita pakai strawberry-nya kita jus pakai cold press, terus kita pakai simple syrup, terus kita pakai lime, pakai jeruk nipis, terus kita pakai chia seed gitu ya, daun chia mint untuk garnish. Nah, itu kalau kita lihat tampilannya udah lucu, oke, seger, diminum juga seger gitu. Oke. Jadi itu udah banyak campuran tuh gitu. Iya ya, kan kayak herbalis gitu kan, semua dari tumbuhan ini, tanaman ini, lu mix jadi satu untuk disajikan ya. Iya. Nah, ada kayak satu lagi contoh kayak pineapple, hibiscus ya sama kan, jadi kayak dari nanas, terus kita buah nanas, terus pakai rosella, terus pakai lemonade gitu. Itu boleh nggak? Aku mau ini tapi aku sendiri yang nyeduhnya, itu boleh nggak?
Selama tahu karakter sih boleh-boleh aja. Iya. Nggak asal comot ya. Oh, main comot-comot. Comot aja rasanya. Oh, nggak enak teh lu. Nggak enak kayak lu. Bisa aja sebenarnya. Kayak misalkan contoh gini, orang kalau bikin lemon tea gitu kan bisa jadi lemon tea umum ya, common ya. Iya, Orang iya, minum iya, lemon iya, tea itu iya. biasa. Kita bicara umum nih ya. Umum. Orang minum, saya mau pesan lemon tea gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau tanya, harus kita tanya, tehnya pakai teh apa? Oke. Karena itu bisa jadi berbeda. Contoh Rasanya, lemon tea yang kita pakai tea-nya pakai black tea sama tea-nya kita pakai Earl Grey akan jadi sangat berbeda Oke. hasil akhirnya gitu. Karakternya pun bisa berbeda. Nah, cuman kan nggak tahu nih makanya kalau di sini kita pakainya, kalau saya sih pakainya Earl Grey tea karena memang Earl Grey itu kalau kita cium wanginya memang udah ada citrusnya. Jadi udah ada jeruk ya, aroma Oke. jeruk. Jadi ketika pakai lemon dia makin Iya. segar gitu. Boleh request nggak? Apa tuh? Aku mau teh untuk diet. Berarti teh hijau. Minum teh sambil di treadmill paling. Main sepeda gitu. Minum teh sambil berantem sama pasangan. Pasti bete tuh. Iya bete kan. Biar maling gitu. Oke. Nggak ada khusus ya buat diet ya? Ada. Sebenarnya kayak salah satu contoh kalau Rosella tadi. Rosella memang itu manfaat khasiatnya bisa menurunkan berat badan. Tapi kan tetap lagi kalau misalkan kita minum tehnya Sambil- pakai gula juga. Atau makan cilor Iya, gitu Makan ya. nasi padang. Padang, ya, gitu. bersantan ya. Oh, sate kambing. coy. Terus pakai es Oh, pula. pakai gitu. es pula. Pakai Jadi gula kan gitu. Tapi gue yakin Nempel gue tuh. pakai Rosella nih gue bakal Gue bakal diet Bakal nih, diet. bakal turun. makan banyak banget. Gue udah minum Rosella. Tehnya segini, makanannya segini. Nggak ngaruh Makanya juga paling ya. kalau misalkan mau nih tipsnya sedikit kalau misalkan agak untuk konsumsi Rosella yang enak misalkan ya. Paling Rosella kita seduh terus kita pakai honey aja terus tambahin lemonade dah. Lemonade ya. Jadi Oke. kalaupun mau di adjust bikin ice bisa pakai ice, tapi tetap segar. Tapi kan kita nggak pakai gula ya. Misalnya. Ya, less sugar is more better. Oke. 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 Oke, viewers. Thank you Jadi itu. pengen nyoba nih sekarang. Iya, nanti abis ini kita nyoba ya. Kalau mau nyoba emang harus ke KBP ya, Nano ya. Di sini bisa di Lokacai bisa. Di Lokacai bisa, Lokacai. Jalan Ya, Dipati Loka Ukur, lima, nomor lima. nomor 5, Nomor Di betul. bawah Radio Mara. Radio Mara, atasnya Radio Mara gitu. Ada makanan juga banyak. Daerah Dipo juga. Jangan lupa bawa temennya. Bawa temennya, Karena iya. apapun makanan minumannya. Lo harus cobain, Bro. Minum teh itu tenang tuh nggak lo? Enak ya. Sore-sore. Gua kira lu pencinta kopi loh. Enggak. Enggak ya? Enggak. Nanti buatin deh white rose lavender lah ya. Nah, nih. Apa tadi namanya? White rose. Buat sama yang White Rose agak Lavender. rinto ya, hati rinto tuh kayak gini. Gue bangsawan, men. Sultan dia. Dari Sultan. Jadi teh menak ya. pakai garnishnya tambahin goji berry deh ya. biar- Oke. Nanti Oke. atau pakai cranberry. Gue yang strong. Yang Atau strong dia wanita yang strong, dia suka angkat besi, nimba air, ganti galon. Dia tipe-tipe dia gitu. Boleh. Oke, viewers, thank you you. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, thank you Nano ya. Dah. Thank you ya. Udah.